Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bisa ku hitung lagi berkat yang selalu kau beri dalam hidupku ini. Dengan apakah ku balas pengasihan-Mu, Tuhan? Tak bisa, karena begitu banyak salah dosaku. Namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah, berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaran sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan Dia itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu proses dalam mengikut Tuhan. Berbicara dengan kata proses dalam KBBI adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan seseorang. Proses dalam mengikut Tuhan itu sendiri adalah suatu tindakan atau action kita sebagai orang percaya. Apakah kita mau memberi diri kita untuk diproses dalam mengikut Tuhan? Memang, kata proses itu diibaratkan seperti sebuah batang besi yang digosok terus-menerus akan menghasilkan sebuah jarum yang sangat berguna di kemudian hari. Meskipun begitu lama dan sulit, tapi kita harus lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu juga di dalam proses dalam menjadi orang yang percaya. Pastinya kita dibentuk dalam ujung rambut sampai ujung kaki. Beginilah kita yang mau menuruti perintah Tuhan untuk mengikuti panggilannya. Memang tidak mudah, tapi inilah proses Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudari diberkati Tuhan, pada pagi hari ini ada dua cara yang kita lakukan dalam mengikuti proses panggilan Tuhan. Yang pertama, meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman adalah suatu cara kita untuk merubah hal yang lama menjadi hal yang baru. Pada ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bagaimana kehidupan Rasul Paulus di mana ia mau meninggalkan kehidupan lamanya untuk mengikut Tuhan sepanjang hidupnya. Memang bagi kita meninggalkan kehidupan yang lama tidaklah mudah, karena hal yang lama ini adalah kebiasaan yang kita lakukan hari lepas hari. Tapi di balik kata itu, kita harus bisa meninggalkannya dan harus bisa yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua yaitu menjadi semakin percaya. Menjadi semakin percaya adalah cara kita ketika kita sudah bisa meninggalkan kehidupan lama kita, maka kita harus semakin percaya kepada Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Buktinya
bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang selalu memperbarui kita dengan cara kita selalu membaca firman Tuhan dan masih banyak yang lain yang kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan bagaimana kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, melalui firman Tuhan yang kami telah dengar. Mampukan kami agar semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin.